Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sultan Fadil dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester terapan aplikasi komputer. Pertama-tama saya persilakan Nazarudin untuk mempresentasikannya. Stop. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, langsung saja di sini saya akan langsung saja mempraktekkan terkait materi yang telah diberikan. Yang pertama itu untuk melakukan pencarian data atau searching. Jadi searching ini berguna untuk mempermudah user atau pengguna untuk melakukan pencarian pada sebuah data. Pencarian dari sebuah data yang telah dimiliki oleh sang user. Jadi pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat sebuah kolom untuk menampilkan hasil pencarian kita. Seperti ini, seperti yang teman-teman bisa lihat. Di sini coba saya kasih warna kuning. Nah, seperti ini oke. Setelah kita buat kolom untuk pencariannya, kita blok data yang telah kita buat sebelumnya. Kita blok datanya sampai ke bawah. Oke, seperti kita ulang, kita blok semua datanya. Nah, setelah kita blok, kita masuk ke sini menu home. Setelah itu pilih conditional formatting. Kita klik yang tanda panah ke bawah. Setelah itu new rule yang ada di sini. Setelah itu kita pilih yang pilihan use a formula. Sangat mudah ditemukan karena namanya itu sendirian yang mempunyai use. Setelah itu kita ketikkan sebuah rumus, yaitu rumus search. Kita klikkan sama dengan terlebih dahulu. Setelah itu search. Nah, jadi di sini teman-teman harus perhatikan penulisannya harus sama persis, yaitu search, agar tidak terjadi error atau kesalahan yang tidak diinginkan. Setelah itu kita klik buka kurung seperti ini. Setelah itu kita klik kolom yang ingin kita jadikan tempat untuk melakukan pencarian datanya. Setelah itu kita klik koma. Nah, komanya ini tergantung dari Excel yang ada pada laptop teman masing-masing. Di sini karena biasanya ada Excel yang menggunakan titik koma, ada juga yang menggunakan koma. Karena di sini Excel yang ada pada laptop saya menggunakan koma, makanya saya di sini menggunakan koma. Oke, setelah itu kita pilih yang mana yang ingin kita search pada datanya. Misal saya ingin searching untuk tokonya, jadi di sini teman-teman bisa klik langsung dan juga bisa klik manual. Seperti ini, kita terlebih dahulu ketik dolar, setelah itu kita pilih selnya atau kolomnya, itu kolom B5 seperti ini. Oke, setelah itu ketika teman-teman masih ingin menambahkan data yang ingin kita cari, kita tinggal ketik tanda tambah seperti ini, tambahnya seperti ini. Oke, setelah itu kita pilih, semisal saya ingin cari, kita klik terlebih dahulu dolar, dan semisal saya ingin cari untuk jenis jualan, maka yang saya ketik yaitu C5 seperti ini. Setelah itu tutup kurung. Nah, jadi rumusnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Setelah itu kita masuk ke menu format yang ada di sini. Setelah itu masuk ke menu fill yang gunanya untuk membuat warna agar datanya itu terlihat lebih bagus seperti ini. Nah, misal saya pilih warna ini saja. Setelah itu kita klik OK, lalu OK lagi. Nah, maka warnanya akan berubah. Nah, kita coba cari, semisal saya ingin cari naik. Maka yang ini akan mempunyai warna hijau. Karena warna hijau yang telah kita tadi berikan, warna biru yang telah tadi kita berikan. Seperti ini. Semisal saya ingin coba lagi, yaitu bate, atas nama bate, maka yang akan tersearch itu adalah batenya. Karena saya tadi memilih yang juga yang jenis jualan, kita coba untuk mangga. Kita coba cari, maka di sini mangganya akan berwarna biru semuanya seperti ini. Jadi ini mempermudah user untuk mengetahui data yang ingin dia cari. Jadi itu fungsi utama dari search. Oke, lanjut. Setelah melakukan searching itu ada
tugas yaitu terkait dengan validation data atau data validation. Dan di mana fungsinya itu adalah untuk membatasi sebuah inputan yang dimasukkan oleh user pada data yang ingin dia buat. Jadi itu untuk membatasi inputan dari user. Semisal di sini ada validasi data. Nah, jadi untuk melakukan data validation itu kita blok semua kolom yang ingin kita berikan sebuah data seperti ini. Setelah itu kita masuk ke menu data yang ada di atas ini. Setelah itu masuk ke bagian sini, data validation. Oke, jika sudah kita klik. Nah, akan muncul pemberitahuan seperti ini, data validation. Di bagian setting itu ada di bawah allow-nya, ada berbagai macam menu yang bisa teman-teman pilih, yaitu ada whole number, decimal, list, yang dimana whole number-nya itu hanya untuk angka saja, tetapi tidak dalam bentuk desimal. Kemudian ada desimal yang bisa dalam bentuk bilangan angka, tapi di sini juga bisa bentuk dalam bentuk desimal. Kemudian di sini ada list untuk hurufnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu menu saja. Untuk menu lainnya teman-teman bisa praktikkan secara sendiri karena caranya sama saja. Kita tinggal memilih menu yang ada di sini. Semisal saya pilih whole number. Kemudian kita klikkan minimum dari number yang ingin kita inputkan. Semisal di sini dari 0, kemudian maksimumnya 100. Nah, kita coba oke kan. Maka ketika kita klik angka 0, maka tidak ada yang terjadi. Berarti datanya itu sudah betul. Nah, ketika kita 99 juga sama. Nah, ketika kita coba melebihi angka 100, maka akan muncul tampilan error seperti yang teman-teman bisa lihat. Seperti ini. Nah, oke, selanjutnya yaitu untuk menampilkan pemberitahuan pada saat ingin menginput data. Ini gunanya untuk agar usernya itu atau penggunanya bisa lebih memperhatikan lagi data yang ingin dimasukkan. Jadi untuk menghindari kesalahannya. Caranya kita blok seperti tadi. Setelah itu masuk lagi ke menu data validation. Nah, setelah itu masuk ke input message. Seperti ini. Pada menu title kita coba ketikkan semisal warning. Ini sesuai dengan keinginan teman-teman saja, tidak dibatasi. Setelah itu semisal input message-nya hanya bisa memasukkan angka 0 sampai 100 saja. Seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Kita coba klik OK, maka akan memunculkan pemberitahuan seperti ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat. Jadi fungsinya itu seperti tadi untuk mempermudah user untuk agar tidak terjadi kesalahan. Nah, cara yang kedua itu ketika kita semisal memasukkan angka yang salah, kan di sini ada muncul pemberitahuan. Nah, pemberitahuannya ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Semisal caranya itu kita blok lagi seperti tadi, masuk ke data validasi. Setelah itu, tadi kan kita masuk ke input message. Untuk mengubah yang tampilan errornya, maka kita masuk ke error alert. Setelah itu kita masuk ke style, kita pilih saja ada stop, warning, dan information. Di sini saya ingin mencoba stop, tandain seperti ini. Kemudian titelnya semisal warning juga. Warning, itu error message-nya atau pesan errornya. Kita coba data yang Anda masukkan bukan salah. Silahkan coba lagi. Ini sebagai contoh saja. Setelah itu kita klik OK. Semisal 110, maka akan memunculkan pesan seperti ini. Warning, data yang Anda masukkan salah. Silahkan coba lagi. Jadi mungkin itu saja untuk data validation-nya. Dan untuk materi yang lain saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari Mas Harudin.
Di sini kita blok dulu semua data yang ada di ini simpulan. Pertama kita untuk memblok semua data yang ada. Kita masuk sebelum itu tambahkan dulu blok baru. Nah, itu kita sudah selesai memblok semua. Kita pun masuk pada insert, menulis insert, kita masuk pada insert table, kita pilih menu pertama, ya, dan itu kita pilih menu yang kedua. Oke, kita masuk pada insert kedua yang baru, kita masukkan blok, ya, ini kita pilih menu apa saja minimal kita. Ya, oke. Ini ya, ini kita sudah dipikir. Dan di sini dia teratur. Di sini kita akan masuk untuk yang kedua untuk bisa mengatur ambil fitur ini lebih teratur. Kita masuk dulu. Ya, kita masuk dulu. Kita pertama itu kita file dulu. Terus kita pilih memanipulasi opsi. Dan kita masuk pada menu edit. Ya, kita masuk ke sini. Kita pilih yang paling bawah. Yaitu sorting tabular from. Kita oke lagi. Ya, kita kembali lagi ke tadi. Yang tadi kita blok dulu semua ini, semua ambil ini kita fiturkan, kita fitur ya. Kita masuk pada insert, kita pilih default, kita pilih yang pertama, ya. Kita pilih yang kedua untuk kita masuk ke room baru, kita blok, kita oke, ya, di sini kita masukkan pilihan tadi, nomor, jenis, dan alat. Di sini kita masukkan ini ya. Di sini dia sudah teratur, dan di sini sudah itu kita masukkan ke sini dulu. Ya, di sini semua yang tadinya berantakan dia kembali lagi teratur karena kita memakai yang kedua. Di mana di sini kita harus mengetahui fungsi dari fitur dari default fitur, yaitu fungsinya itu dia itu untuk menghitung, melintas, dan menganalisis data pada program yang ada pada Excel. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya ajarkan kepada teman-teman. Kalau ada kurang kesalahan, saya mohon maafkan. Dan di sini saya akan masuk dan kita akan saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan presentasi ini. Itu dari saya.
Oke, di sini perkenalkan nama saya Nurdin Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang grouping. Grouping itu memiliki fungsi untuk mengelompokkan suatu data yang berdasarkan sebuah file dari tabel yang kita perlukan. Oke, kita masuk ke filenya dulu. Di sini cukup mudah untuk grouping. Di sini kita tinggal blok saja. Terus kita klik kanan. Di sini untuk menggrouping kita tinggal pilih group dan di sini selesai. Di sini kita bisa mengubah namanya. Misalnya harga murah. Center. Oke. Terus di sini juga di bawah bisa juga kita blok. Kita blok. Kita grouping lagi. Di sini sudah dikelompokkan menjadi grup 1. Grup 1. Sebenarnya cukup simpel. Mungkin itu dari saya karena grouping agak mudah. Jadi saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan presentasinya. Saya akan melanjutkan presentasinya yaitu membuat tabel dinamis, dan insert data tambahan dan refresh pivot. Pertama-tama kita akan membuat pivot terlebih dahulu. Kita blok semua tabel ini dan masuk ke insert dan memilih pivot table. Dan kita cukup menyimpan di samping sini. Dan oke. Dan inilah pivot table-nya. Kita masukkan nama toko dan harga. Nah, kita akan membuat tabel dinamis. Yang bagaimana caranya itu, dan caranya itu cukup mudah, yaitu kita cukup memblok semua tabel ini dan masuk ke insert dan mengklik tabel dan oke. Ciri-ciri tabel dinamis yaitu memiliki tanda filter di atas atau search header-nya di atas seperti ini. Itu ciri-ciri tabel dinamis. Dan kemudian kita akan menginsert data tambahan. Ya, itu cukup mudah, kita cukup masukkan data tambahannya saja seperti nomor 1, nama Sultan, 2, rujak, mobil, Maret, Jumat, online dengan harga 15.000. Nah, kita masukkan data seperti ini dan merefresh pivot table-nya. Dan data yang sudah kita masukkan akan masuk ke pivot table kita. Dan jika kita menghapusnya dan merefreshnya kembali, data itu akan hilang. Nah, sekian dari saya presentasi ini saya lanjutkan kepada Hendrawan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat switcher di Excel. Jadi, di sini kita mempunyai data. Pertama-tama untuk membuat switcher itu kita harus membuat pivot dulu. Kita blok. Pertama kita blok. Lalu kita buka menu insert pivot table. Nah, di sini kita pilih lokasinya.
Nah, begini, pivot table-nya sudah ada. Sini kita milih saja 1, 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat switcher-nya, pertama-tama kita klik bagian pivot table-nya, lalu masuk ke menu insert. Lalu di sini ada tampilan switcher. Kita klik saja. Nah, tampilannya seperti ini. Switcher itu hampir tampilannya sama dengan pivot table. Nah, di sini kita pilih 1, 2. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi tujuan dari switcher ini untuk filter data dengan kebutuhan dengan memotong bagian data dari tabel yang dibuat menggunakan opsi pivot table. Nah, jadi di sini contoh kita mengklik toko Bani. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Dan tampilan yang berubah warna biru ini adalah jenis jualan yang ada di toko Bani. Coba kita klik yang lain. Nah, tampilannya berubah begini. Jadi ini jenis jualan yang ada di toko Bani. Nah, di sini kita juga bisa mengubah caption yang ada di situ. Ada tampilan. Nah, caranya itu klik kanan, lalu di bawah ada switcher setting. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kita tambah saja. Nah, berubah. Saya kira begitu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itu saja presentasi dari kami, kelompok kami. Selebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.